Engkau mulia, mulia, bagimu tuh kesembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, bagimu Tuhan. Tuhan Allah, Engkaulah satu-satunya Allah yang patut disembah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Sang Creator, Engkaulah pencipta dunia ini Tuhan, dan kami ini ciptaan-Mu. Kami datang, kami hormat kepadamu Tuhan. Kami datang, kami menyembah-Mu. Kami datang Tuhan karena kami mau dekat kepadamu. Kami datang pagi ini Tuhan karena kami mau dengar firman-Mu dan kami mau taat melakukannya. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami masing-masing. Kami percaya tidak ada satupun orang di tempat ini yang terlepas dari perhatian Tuhan. Karena kami berdoa memohon Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Penuhi kami Tuhan saat ini Tuhan, supaya benar-benar konsentrasi kami 100% tertuju kepada Tuhan. Dan kami bukan saja mengerti, tapi kami dimampukan melakukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you buat worship team. Sekali lagi shalom rekan-rekan. Hari ini saya akan teruskan perenungan kita dari 10 perintah Allah. Perintah yang ke-6 dan ke-7. Kita sama-sama, saya hari ini nggak siapin 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah Allah? Tadi barusan kita udah hafalkan ya. 1, 2, 3. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah kepadanya dan jangan beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan berzina, jangan mencuri, bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Ini kayaknya ada 2 blok nih di gereja ini ya. Blok sebelah kanan, sebelah kiri nih ya. Yang sebelah kanan nih campur anak muda banyak sama ya setengah-setengah begitu. Yang di sini campur juga tapi mayoritas yang lebih umur gitu. Kelihatan beda kecepatannya ya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama mengasihi Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar mengerti perintah Tuhan ke-6 dan ke-7, jangan membunuh dan jangan berzina. Saudara-saudara tahu, pada tanggal, next please, 1 kali aja diklik, perintah ke-6 jangan membunuh, next please. Oke, sampai di situ dulu. Tanggal 24 September 2015 terjadi pembunuhan besar-besaran di Indonesia, di kota-kota besar dan kota kecil di Indonesia. Saudara tahu nggak? Nggak tahu. Terjadi pembunuhan besar-besaran. Nggak tahu ya? Coba tunjukin. Oh. Terjadi pemotongan kambing domba ratusan ribu terjadi korban. Nah, waktu kita bilang kita ingat perintah Tuhan jangan membunuh, apakah ini adalah pembunuhan? Bunuh loh. Kan? Apakah yang dimaksud pembunuhan itu? Termasuk korban, membunuh kambing, apalagi kita ya di sini sih kita udah tinggal makan. Kalau di Indonesia kita mau beli ayam di pasar pilih dulu tuh. Itu tuh yang gendut tuh itu. Habis itu dipotong, direbus, ya kan dicopotin bulunya, betul ya? Di sini kita mah udah enggak ngelihat pemandangan kayak gitu. Apakah yang dimaksud jangan membunuh? Sebagian orang berpikir jangan membunuh termasuk yaitu membunuh binatang, sehingga banyak orang yang kalau orang Chinese bilang cai. Yang orang bilang itu apa? Vegetarian gitu kan. Kenapa?
Karena kan nggak boleh bunuh gitu. Jangan membunuh kambing domba, jangan membunuh ayam. Dia bunuh nyamuk aja nggak boleh. Gitu kan? Betul kan? Nggak ada perintah kayak gitu, Kak. Apa sih sebenarnya maksud jangan membunuh? Nah, kita akan lihat sama-sama di Keluaran 20. Perintah Tuhan di 10 perintah Allah itu, Keluaran 20 ayat 13 dan 14. Jadi perintah jangan membunuh dan jangan berzina itu terambil dari Keluaran 20 ayat 13, 14. Perintahnya sangat singkat, perhatiin. Ayat 13, jangan membunuh. Ayat 14, jangan berzina. That's it. Sederhana sekali, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan jangan berbunuh di sini? Nah, hal ini, perintah jangan membunuh, sebenarnya itu sebuah pengulangan saja dari perintah Tuhan pada masa-masa sebelumnya. Kapan pertama kali perintah Tuhan jangan membunuh diberitakan kepada manusia? Waktu Nuh, next please. Waktu Nuh keluar dari Batra. Kan Tuhan habis membunuh. Tuhan itu habis membinasakan manusia, tinggallah 8 orang. Nuh, istrinya, terus kemudian 3 anaknya bersama 3 menantu. Jadi total 8 orang yang masih hidup di dunia. Setelah mereka keluar dari Batra, setelah air bah itu, Tuhan kasih perintah ini. Kejadian 9 ayat 3 sampai 6. Mari kita buka. Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 6. Mari saudara, udah ada di tangan. Kejadian 9 ayat 3 sampai 6. Atau kita baca dari ayat pertama sampai ke 6. Mari sama-sama saya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi, saudara, kapankah manusia diperbolehkan sebebas-bebasnya makan daging? Habis ini nih, setelah air bah, manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk makan daging. Tapi sebenarnya manusia yang pertama-tama, Adam dan Hawa, kalau kita lihat Kejadian, Tuhan bilang, tumbuh-tumbuhan, makanan berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Makanya sampai hari ini manusia makan makanan berbiji kan. Beras itu kan biji-bijian. Gandum, roti itu dari biji-bijian. Tetapi kemudian itu menjadi berkembang setelah zaman Nuh. Zaman Nuh Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu segala yang bergerak, yang hidup menjadi makananmu, seperti aku juga memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji. Jadi, kalau begitu gimana? Betul nggak Tuhan pertama-tama kasih makanan buat manusia, tumbuh-tumbuhan doang? Betul. Dan inilah yang dipakai orang-orang vegetarian sebagai dasar kebenarannya. Wah, lihat tuh, dari awal tuh Tuhan tuh kasih tumbuh-tumbuhan, bukan daging untuk dimakan. Betul. Tetapi mesti baca juga bagian ini nih. Ternyata bukan cuma tumbuh-tumbuhan, pada zaman itu Tuhan mulai kasih kebebasan buat manusia, boleh makan daging. Jadi sampai di sini, jadi mulailah manusia menjadi omnivora. Tadinya cuma herbivora. Yang menjadi omnivora, boleh makan daging dan sebagainya. Jadi kalau makan daging berarti terjadi apa? Pemotongan. Terjadi pembunuhan kan dalam tanda kutip. Nah, pembunuhan di sini killing. Killing tidak sama dengan murder, gitu kan. Bahasa Inggris ada perbedaan ya. Kalau kita bilang pembunuhan, motong daging, motong binatang, itu bukan pembunuhan. Itu sesuatu yang Tuhan serahkan buat manusia untuk manusia makan. Nah, cuma di dunia ini banyak orang motong hewan
itu semena-mena. Orang bunuh gajah, cuma ambil gadingnya. Saya percaya pada zaman bahla, zaman mula-mula sekali, orang-orang primitif, mereka bunuh gajah untuk makan dagingnya, Tuhan kasih. Tapi sekarang enggak, orang cuma ambil kulitnya dan sebagainya, itu Tuhan gak suka. Tuhan bilang, kamu segala yang bergerak boleh menjadi makananmu. Boleh. Nah kemudian, jadi binatang-binatang dibunuh untuk dimakan boleh. Tetapi Alkitab berkata tidak demikian dengan manusia. Ayat 4 ada catatan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Perhatiin di sini. Tuhan kasih manusia makan daging binatang, tapi waktu di Perjanjian Lama Tuhan bilang jangan makan darahnya. Karena dalam darah itu ada nyawa binatang, jangan. Jadi artinya apa? Pertama-tama jangan makan binatang yang hidup-hidup ada nyawanya. Yang kedua, kalau mau makan, nyawanya, darahnya dikeluarin dulu. Nah, mengapa hari ini sampai hari ini orang-orang Israel itu ada kosher? Itu sebenarnya untuk kalau makan daging, dipotong, darahnya keluarin dulu. Demikian juga dengan orang Muslim. Orang Muslim, saya sering kan, waktu di Indonesia, ngeliat mereka potong, karena tetangga-tetangga saya Muslim, saya sering perhatiin kalau lagi Idul Adha, potong kurban kayak gimana, disembayangin dulu, bismillah gitu ya. Kemudian dipotong, terus darahnya dikeluarin tuh. Kalau ayam dikeluarin, terus sampai udah berhenti netesnya, baru nanti dibersihin buat dimakan. Nah sebenarnya itu semua sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Apa yang terjadi dalam orang Israel sama orang Muslim itu sebenarnya kan kita satu bapak itu, Abraham awalnya. Ya, itu semuanya dicatat dalam Alkitab memang. Nah makanya sekarang pertanyaan, apakah kita nggak boleh makan darah? Boleh nggak orang Kristen makan darah kalau gitu? Jangan makan darah manusia, udah pasti nggak boleh ya. Darah binatang boleh apa enggak? Kalau gitu. Nah ini menjadi perdebatan di gereja-gereja Tuhan. Ada yang jelas berkata nggak boleh makan darah, transfusi darah aja nggak boleh. Kalau saudara ada berapa aliran daripada Kristen atau yang bidat itu, transfusi darah aja nggak boleh karena darah itu ada nyawa katanya gitu. Bagaimana pandangan kita? Kalau saya pribadi, kenapa Tuhan bilang jangan makan darah? Darah itu kan semua unsur-unsur dalam tubuh itu ada dalam darah. Darah kalau kotor, ikutlah kita menjadi kotor. Nah, jadi kalau kita memang nggak perlu makan darah, nggak usah makan darah, jangan makan darah. Saya pribadi sangat menghindari makan darah. Orang-orang Chinese tuh sangat suka ya, darah dikeluarin terus ditim jadi, wah itu mah enak tuh, makannya enak tuh. Dalam Perjanjian Lama nggak disebut lagi sih gitu, nggak disebut lagi tentang darah. Tetapi kalau Tuhan ada ngomong tentang ini, berarti ada sesuatu yang kita perlu sadari. Paling enggak gitu, kita perlu sadari. Untungnya binatang itu punya nyawa, enggak punya jiwa. Saya ulangi, binatang punya nyawa, enggak punya jiwa. Makanya tadi korban pembunuhan besar-besaran itu, kita nggak bisa bilang terjadi ratusan ribu jiwa, nggak bisa. Itu bukan jiwa, nyawa. Kacau sekali kalau binatang punya jiwa. Kacau sekali. Nih Jimmy nih suka makan pork kan. Kalau pork punya jiwa, soul, waduh bayangin kita mana berani makan. Habis makan babi panggang, di dalam perut Jimmy bilang, lu makan gue lu makan gue lu. Oh, susah kan? Nggak ada jiwa, tapi ada nyawa. Nyawa ketika udah dipotong, habis cabut nyawanya. Manusia tidak begitu. Karena begitu bedanya manusia dengan binatang, ayat kelima perhatiin Kejadian 9 dikatakan gini. Tetapi tadi itu mengenai darah binatang, ayat 5 dikatakan tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya dan dari setiap manusia aku akan menuntut sesama manusia. Saudara perhatiin. Binatang boleh dimakan, dibunuh, darahnya
hancurkan, tetapi manusia nggak boleh. Bahkan Tuhan bilang kalau ada manusia yang mati gara-gara binatang, binatang itu akan dituntut Tuhan. Bayangin tuh. Jadi ada kan kadang-kadang ada misal gajah lagi marah terus nunduk mati, orang jadi mati. Kita berkata Tuhan akan menuntut jiwa itu, nyawanya dari binatang itu. Apalagi kalau manusia yang melakukannya. Tuhan akan menuntut setiap nyawa dari manusia. Ayat 6, siapa yang numpahkan darah manusia, dia akan tertumpah oleh darah manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Kenapa kita nggak boleh membunuh manusia? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Kalau kita membunuh manusia berarti kita ini sedang berperang sama Allah. Kita sedang berkata ini salah nih ciptaan Tuhan. Oke? Nah saudara-saudara, inilah asal mula mengapa ada perintah jangan membunuh. Itu sebenarnya semua pengulangan dari apa yang Tuhan udah ngomongin kepada Nuh. Nah sekarang prakteknya bagaimana tentang pembunuhan dijelasin lagi di ayat selanjutnya. Next please. Ayat sebelumnya, jangan membunuh dijelaskan lebih detail lagi, kemudian di Keluaran pasal 21. Tadi perintah Tuhan, 10 perintah Allah kan ada di Kejadian 20. Kejadian 21 dijelaskan lebih detail tentang peraturan, tentang jangan membunuh. Perhatiin ayat 12 sampai ke 14. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah dihukum mati. Jadi perhatiin, di perjanjian lama orang yang membunuh manusia hukumannya adalah apa? Mati sendiri. Ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, perhatiin ya, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Wah, maksudnya apa nih ayat ini? Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, tetapi tangan Allah menentukan. Nah, tangan Allah menentukan ini banyak artinya. Bisa artinya Tuhan menentukan pemerintah, menentukan raja untuk menjaga kesejahteraan, untuk membuat hukum. Nah, ketika ada warga negara bersalah, kalau ada alat negara menghukum mati, Tuhan merencanakan. Nah, itu maksudnya, contohnya kayak gitu. Kalau ada juga hakim atau imam-imam yang ditentukan Allah dalam zaman Israel, dia dikasih otoritas sama Tuhan untuk membunuh. Ya, membunuh itu nggak apa-apa. Contohnya, ingat Nabi siapa yang bunuh ratusan orang? Nabi Elia ya, yang bunuh ratusan nabi-nabi palsu. Nah itu ditentukan Allah. Tapi pembunuhan di sini nggak pernah karena sengaja. Kalau dia tidak sengaja, misalnya ketika, contoh ya, ketika macul, ketika bahasa nyangkul, ketika macul nyangkul ya, nyangkul dengan alat paculnya, waktu nyangkul, ini mata cangkulnya copot, terus kena orang, puk, mati gitu. Nah itu kan nggak sengaja tuh. Nah, apa yang harus dilakukan? Alkitab berkata, di sini perhatiin, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah, kalau nggak sengaja, maka orang yang nggak sengaja bunuh orang itu harus cepet-cepet lari kemana? Di bangsa Israel itu ada namanya kota-kota perlindungan. Ada kota-kota perlindungan, kota yang ditunjuk Tuhan untuk orang berlindung. Berlindung dari mana? Nah, berlindung dari salah satunya ini. Jadi kalau orang nggak sengaja, terus matiin orang, wah pasti ngamuk kan keluarga besarnya. Ngamuk keluarga besar, disuruh cepet-cepet lari ke kota perlindungan, supaya apa? Ntar diselidiki dulu kasusnya, setelah kasusnya clear, dia nggak bersalah, itu nggak sengaja, dia bisa selamat gitu. Tapi kalau nggak ada kota perlindungan, wah mati langsung orang marah kan. Siapa yang nggak marah kalau ada keluarganya meninggal kan? Wah pasti dia bakal bunuh-bunuhan jadinya tuh. Jadi makanya kalau bunuh-bunuhan nggak akan habis kan. Bisa terjadi turun-temurun, makanya muncullah film silat.
Oh iya, film silat kan, ini bunuh ini bunuh ini bunuh ini, nggak selesai terus saja bunuh. Wah ini dibunuh, nggak bokam gua nih, nggak bisa terima, belajar ilmu sampai paling tinggi untuk bisa ngalahin. Oh nanti cucunya dia, wah nggak bisa terima, ngalahin lagi. Ya terjadi begitu. Nah salah satu tujuan kenapa Tuhan bilang jangan membunuh, terus kalau ada orang sengaja membunuh, nah itu kota perlindungan. Oke, kita lanjutkan ayat 14. Tetapi, nah perhatiin, apabila seorang berlaku angkara itu apa? Ini bahasa jadul nih. Angkara itu marah. Tapi apabila seorang berlaku marah terhadap sesamanya sehingga ia membunuh dengan tipu daya, perhatiin dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari semesbahku supaya ia mati dibunuh. Jadi, kalau ada orang karena marah, karena dendam, karena benci pribadi, terus bunuh orang, walaupun dia lari ke kota perlindungan, dia pegang mesbah Tuhan. Mestinya orang yang udah pegang mesbah Tuhan, udah lari ke kota perlindungan, nggak boleh dikejar, nggak boleh diambil, dimatiin. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun dia udah ke kota perlindungan, tapi dia itu sebenarnya karena benci, karena marah segala macam, ambil aja, tetap bunuh. Wah lihat ya. Saudara bisa perhatikan di sini bahwa betapa Tuhan sangat menjunjung tinggi, sangat meninggikan jiwa manusia. Sangat meninggikan jiwa manusia. Kita perhatiin lagi ayat selanjutnya, ayat 18. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa terbaring di tempat tidur, Tuhan tambahin peraturan jangan membunuh, termasuk jangan berlaku kasar, jangan melukai sesamamu. Kalau ada yang dilukai tapi nggak mati, apa yang harus lakukan? Ayat 19. Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Nah itu Tuhan kasih perintah. Kalau kamu sampai melukai orang lain, orang itu nggak mati, oke kamu nggak harus dihukum mati. Tetapi kamu harus menanggung biaya hidupnya, perobatannya sampai dia sembuh. Kalau nggak sembuh, ya seumur hidup. Sampai kayak gitu tuh. Terus lanjut lagi. Ayat 20. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki dan perempuan dengan tongkat sehingga mati, karena pukulan pastilah budak itu dibalaskan. Tuannya pun dibalas hukum mati. Hanya jika budak itu masih hidup sehari 2 hari, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Pada zaman itu masih ada budak. Kalau budaknya dipukul, masih hidup berapa hari, tuannya itu bisa bebas. Lanjutin. Ayat 22, apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungannya, seperti di sini, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Berarti di sini mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Nah, saudara perhatiin di sini, inilah dasar dari ayat mata ganti mata. Kalau ada orang yang ngambil mata orang lain, matanya sendiri akan dicungkil dan sebagainya. Nah saudara, di sini ceritain tentang seorang perempuan yang lagi mengandung, terus tertumbuk, ketabrak gitu ya, terus keguguran. Nah kita berkata orang yang melakukan itu walaupun nggak sengaja harus ganti sesuai dengan permintaan sang si suami. Nah tapi hal yang lain saya mau bilang berkaitan dengan kehidupan sekarang, itu menunjukkan apa? Bayi dalam kandungan itu Tuhan sudah hitung sebagai kehidupan. Perhatiin sini. Jadi bukan bayi yang lahir ke dunia itu baru hidup, tapi bayi dalam kandungan itu pun mau dia 1 bulan, dia 3 bulan, maupun dia 9 bulan dia siap lahir, itu semua adalah kehidupan. Artinya apa? Tuhan menentang aborsi. Aborsi adalah pembunuhan. Saudara. Aborsi adalah pembunuhan. Dunia ini sekarang boleh pakai aborsi. Kanada kan baru mensahkannya. Kanada ini mungkin 2-3 bulan lalu baru mensahkan obat
untuk menggugurkan kandungan. Bagi orang-orang di dunia itu legal, itu boleh, itu resmi. Tapi lihatlah apa yang Alkitab katakan. Enggak bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya dikatakan dokter, wah anak ini kelihatan dari mulai bayi, mulai dari di perut, kelihatan nggak normal. Udah, kalau menurut dokter yang tidak takut sama Tuhan, udah gugurin aja. Ini mah nggak bagus. Saudara, itu benih dari Tuhan. Kalau dia bisa ada, terjadi dalam perut, itu karena Tuhan merencanakan. Sebut saja berapa banyak pasangan di dunia ini yang punya anak, satu pun susah. Nunggu dengan segala macam cara, termasuk bayi tabung, juga susah. Itu artinya manusia nggak sanggup mengusahakan satu kehidupan pun nggak bisa. Tapi bagaimana bisa manusia membunuh kehidupan? Dan saya mau encourage rekan-rekan, perhatikan hal ini. Ke depan akan banyak kebebasan. Ya, Kanada ini dengan naiknya partai liberal mungkin akan lebih bebas lagi. Kita berharap tidak ya. Di dunia ini, sebut saja di Indonesia, kelihatannya semuanya makin menuju ke arah sama, dunia makin bobrok. Di tengah kondisi kayak gitu, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau ikutin legalnya manusia atau lebih tinggi kita ikutin apa yang Tuhan mau? Lanjutkan lagi. Oke, mungkin sampai di situ. Mata, gigi ganti gigi. Jadi saudara-saudara, bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita? Sekarang waktu kita melihat perintah jangan membunuh, saya secara pribadi berpikir begini, kalau jangan membunuh, kenapa dalam perjanjian lama terjadi banyak sekali pembunuhan? Betul ya? Bangsa Israel bunuh bangsa-bangsa lain itu berapa banyak tuh? Bukan cuma bunuh, Tuhan bilang, bangsa itu, misalnya bangsa Kanaan, bangsa Amon, Tuhan bilang, bunuh semuanya, termasuk binatangnya, tumpas binasakan. Jangan sampai ada yang, jangan sampai ada yang masih hidup. Nah, bagaimana ini bisa nyambung ya? Satu sisi Tuhan bilang jangan membunuh, tapi sisi yang lain, kok sepertinya Tuhan itu begitu sadis, membunuh. Nah, saudara, kembali kepada pengertian membunuh, pembunuhan yang Tuhan maksudkan adalah pembunuhan yang terjadi karena dendam, kemarahan, karena angkara, karena benci, pembunuhan yang karena masalah personal. Tetapi Tuhan tidak pernah berkata bahwa jangan membunuh di dalam kondisi perang. Kalau ada pembunuhan dalam kondisi perang yang sah ya, bukan perang yang nggak sah, itu wajar. Ya seperti kalau Kanada kirim utusan sekarang pergi, let's say ke mana, ke Irak gitu, untuk perangin ISIS. Kalau ada tentara Kanada yang mati, kita nggak bisa bilang itu pembunuhan. Itu adalah konsekuensi dari perang. Jelas nggak sampai di sini? Halo? Jadi itu konsekuensi daripada perang. Karena misalnya waktu perang, bangsa Israel menumpas, ada nggak bangsa Israel yang mati? Pasti ada gitu. Tapi itu adalah konsekuensinya. Next time kita bahas kenapa lebih jauh tentang perang-perang yang terjadi di bangsa Israel. Jadi pembunuhan di sini tidak termasuk korban perang. Tidak termasuk juga alat pemerintah yang disuruh untuk yang ditentukan untuk menjatuhkan hukuman mati. Nah, saudara, karena ayat inilah makanya di dunia ini ada hukuman mati. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan ada nggak hukuman mati bagi manusia? Ada nggak orang-orang yang dihukum mati oleh manusia? Orang-orang yang dihukum mati oleh Tuhan? Ada. Bayangin saja ada satu orang yang tentara, yang waktu bait Allah sedang dibawa, terus keretanya miring, dia bermaksud baik untuk menyelamatkan menyelamatkan tabut Allah, terus Tuhan hukum dia mati. Nabi Musa marah sekali. Dia bilang, Tuhan gak fair. Dia itu mau nolong supaya tabut Allah jangan jatuh. Kenapa Tuhan bunuh dia? Tuhan bilang, karena dia enggak menghargai kekudusan aku. Ya saudara. Jadi dalam Alkitab, ada orang-orang yang dibunuh oleh Tuhan. Nah itu sebabnya dalam Alkitab,
karena ada hal ini, maka sebagian daripada negara-negara menjatuhkan hukuman mati. Nah, hukuman mati sendiri ada banyak pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau kita lihat di Alkitab memang ada, gitu ya. Jadi gimana pendapat saudara? Itu kembali kepada saudara. Saya pribadi melihat betul orang harus dikasih kesempatan buat hidup, tetapi juga kadang-kadang Tuhan mesti jatuhkan hukum mati supaya apa? Supaya yang lain kapok, gitu. Oke. Ini hari ini bahasnya tentang pembunuhan ya. Apa hubungannya hidup kita? Oke, ya itu perintah Tuhan soalnya. Pak Kris, kenapa sih khotbah tentang jangan membunuh? Itu perintah Tuhan kok. Ya saya harus khotbahin. Nah, tapi yang saya mau ajak kita sekarang memikirkan tentang pembunuhan. Alkitab bukan cuma ngomong tentang jangan membunuh, tapi juga jangan melukai. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Selama hidup kita, apakah kita ingat kita pernah melukai orang lain? Pernah nggak melukai teman, pukul teman, tonjok teman, cubit teman? Saya seumur hidup saya ingat saya pernah tampar teman saya di kelas 5 SD. Ya, diam-diam saya kan orangnya kalem-kalem ya, kelihatannya ya, kalem-kalem. Ya, hari itu nggak ada guru di kelas. Diam-diam, saya duduk paling depan, terus teman-teman saya iseng tuh ya. Timpuk saya pakai kapur, 1. Wah, 2. Wah, 2, sabar. 3 enggak ada maaf bagimu, aku berdiri. Saya berdiri, saya teriak, siapa yang nimbuk? Satu kelas diam semua. Terus saya datengin, kamu ya? Bukan Tam, bukan. Kamu ya? Dia diam aja. Gue tanya lu diam aja, gue pak. Saya mundur lagi, duduk. Pas 5 SD loh. Habis saya duduk, terus saya deg-degan, duduk. Wah, pulang gue dikeroyok nih. Wah, kalau ingat itu kayaknya parah bener ya. Kok sadis bener ya? Ya belum tentu dia yang salah. Tapi dia pun salah. Masa dia timpuk pakai kapur, gue balasnya tampar 2 kali lagi. Wah, kebangetan banget ya aku ya gitu loh. Ya paling kan timpuk pakai kapur lagi kan gitu ya. Wah, saudara, saya menyadari dalam diri kita manusia itu, kalau kita ngikutin kata hati, wah maka bisa terjadi bunuh-bunuhan tuh begitu. Saudara bisa bunuh saudara, bisa kejar-kejaran pakai golok, segala macam kan. Itu karena itu tuh, karena kemarahan yang luar biasa, tapi kalau ketika udah sadar, nyesel. Dan bagaimana kasusnya dengan orang tua sama anak? Boleh nggak orang tua melukai anak? Nggak boleh? Nggak boleh? Cubit nggak boleh? Cubit. Spank nggak boleh? Wah, kalau di Kanada ya, kelihatan orang bisa di zoo, bisa di zoo gitu. Bukan di zoo, di zoo. Boleh nggak? Nggak boleh kah? Prinsipnya orang tua nggak pernah boleh melukai anak, nggak boleh. Nggak pernah boleh melukai anak. Alkitab berkata kamu boleh memukul dengan tongkat, bukanlah tujuan untuk melukai anak. Memukul dengan tongkat pun dengan batasan. Makanya kalau memukul dengan tongkat itu dalam tradisi dari dulu sampai sekarang itu di bagian-bagian yang tidak membuat bekas, di bagian-bagian yang empuk. Contohnya ya ini. Di sini gitu kan. Enggak memukul kakinya, enggak memukul badannya, enggak. Itu tujuannya untuk membuat dia disiplin, bukan untuk melukai. Makanya kalau ada orang tua yang cubit anaknya buat dia aware, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cubitnya, wah itu bukan lagi mendidik, itu apa tuh namanya? Apa nih? Gemes, sadis itu, bukan gemes lagi, sadis. Ada kan orang tua kayak gitu kan? Saya mau bilang di dunia ini banyak orang tua sadis, banyak, nggak sanggup kontrol. Bener, banyak yang nggak sanggup kontrol. Karena kalau udah kemarahan datang, nggak sanggup kontrol lagi ketika gebuk, wah. Makanya kalau kita di Berea kita belajar, kalau kita mau marah sama anak, disiplin anak, jangan waktu kita lagi panas tinggi. Kalau enggak bahaya loh. Bayi-bayi kecil tuh ya, kan saudara pernah kenal baby blue?
Nggak kenal istilah-istilah kayak gitu ya. Jadi kalau anak masih baby tuh, mamanya kan capek ya, nyusuin terus. Udah gitu, dia nggak bisa terima dirinya, dia, aduh perut gue yang langsing jadinya begini. Ya, badanku jadi melar. Terus sekarang sibuk lagi, aku sibuk ngurusin baby terus-terusan. Capek fisik, capek mental. Kalau hatinya nggak benar-benar tenang, ini baby bisa digoncang-goncang saking gemesnya. Dan bukan Alkitab, maksudnya medis mengatakan goncangan terlalu kencang pada bayi akan membuat otaknya nggak sehat. Itu melukai itu. Dan banyak hal lagi. Saudara, perintah jangan membunuh terapkan bukan cuma membunuh tapi juga melukai. Melukai secara fisik. Nah, tapi masalahnya kadang atau seringkali luka secara fisik bisa sembuh, tapi luka secara hati lama sekali sembuhnya. Betul nggak? Makanya di Indonesia ada bilang gitu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kan ada istilah kayak gitu. Kok bisa sih fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Dua-duanya kejam sih sebenarnya. Dua-duanya kejam. Kenapa? Orang yang memfitnah, orang yang membunuh dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang menjelekkan, itu seperti membunuh orang pelan-pelan. Kata-kata bisa dipakai untuk membunuh seseorang dari kemaksimalan. Contohnya, berapa banyak orang tua pada zaman dulu kalau ngomong sama anaknya, maaf ya, lu bego lu, bodoh lu, ya, lu bisa apa sih? Lu kok nggak kayak dia sih? Lu kok nggak kayak si Koko, nggak kayak adik atau nggak kayak om, nggak kayak terus diperbandingin. Lu bisa apa sih? Lu bisanya mah cuma grecokin. Lu mah cuma gangguin orang aja. Saudara, kata-kata seperti itu nggak membunuh orang secara fisikal. Tetapi kata-kata itu bisa membunuh kemaksimalan si anak. Kata-kata itu bisa membunuh potensi daripada si anak. Ya kan? Bayangin kebalikannya. Kalau ketika ada orang ketika ada anak buat salah, nggak apa-apa. Coba lagi. Nanti pasti bisa. Biar kata-kata itu membangun. Ayo kamu pasti bisa. Ayo lakukan lagi. Papa dampingin kamu. Papa ajarin kamu. Ya, nggak apa-apa. Ayo lagi. Ya, kamu salah memang. Lain kali jangan lagi. Papa percaya kamu ini anak baik. Atau kita bilang langsung kita cap. Kamu ini anak-anak bandel, nggak pernah berubah. Kalau anaknya orang yang keras, bilang memang gue nggak mau berubah, mau apa? Ya udah, makin hancur lah hidupnya. Betul kan? Mengapa banyak orang dunia makin hancur? Karena itu kata-kata itu membunuh hidupnya, membunuh kemaksimalan, membunuh potensi dia. Saudara, jadi hari ini kita belajar jangan membunuh fisikal, membunuh bukan cuma fisikal, tapi dalam membunuh dengan kata-kata itu juga banyak orang kayak gitu. Nah hari ini saya mau ngajak kita, saya percaya hari ini nggak ada di sini yang pernah membunuh orang kan? Halo? Nggak ada kan? Tapi barangkali tanpa sadar dalam kehidupan kita pernah membunuh kemaksimalan seseorang. Kita pernah membunuh potensi seseorang dengan kata-kata kita yang melemahkan. Mari kita belajar untuk membangun orang lain. Yang selanjutnya, perintah selanjutnya please. Next, jangan berzina. Nah, perintah jangan berzina. Jangan berzina ini perintah buat siapa? Perintah jangan berzina dibuat Tuhan untuk setiap orang yang pria maupun wanita yang udah menikah. Karena kata berzina di sini menunjukkan kepada orang yang udah menikah. Baik si pria itu udah menikah atau si wanita menikah. Kalau kata lain berzinahan buat orang yang belum menikah itu percabulan. Seperti ini ya. Berzina buat orang menikah, buat cabul untuk orang yang belum menikah. Dua-duanya Tuhan nggak mau, dua-duanya Tuhan nggak suka, Tuhan benci untuk itu. Nah, saudara perhatiin, ketika Tuhan berkata jangan berzina, Tuhan mau manusia sadar betapa Tuhan menghargai pernikahan. Kalimat perintah Tuhan relasi sama manusia yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu karena keluarga sangat penting. Orang tua harus sangat penting.
Kalau orang bisa belajar menghormati orang tua, dia bisa belajar menghormati otoritas yang lain, pemimpin-pemimpin. Yang kedua, dibilang jangan membunuh. Perintah yang kedua, tapi ini dalam hal ke-10 perintah Allah, dia ke-6. Jangan membunuh karena hidup manusia begitu penting. Nah, perintah ke-7 ini disebut jangan berzina. Itu Tuhan mau bilang, pernikahan itu sangat penting. Kekudusan dalam pernikahan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Di dalam Kejadian, next please. Next please. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan gini. Jadi ingat tentang apa yang Tuhan rencangkan pertama-tama waktu Tuhan ciptain pria dan Tuhan ciptain wanita. Ini menunjukkan betapa Tuhan menjunjung tinggi kekudusan dan pernikahan. Alkitab berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mengerti saudara? Seorang laki-laki akan tinggalkan ayah dan ibunya. Maksudnya tinggalkan bukan nggak care. Tinggalkan artinya apa? Dia mandiri. Jadi setiap laki-laki yang mau menikah, kau harus mandiri. Kalau nggak mandiri, jangan menikah. Apa artinya nggak boleh minta dukungan dari orang tua kalau merit? Bukan, boleh. Tetapi engkau harus mandiri. Jangan udah menikah, apa-apa minta sama orang tua. Kurang duit, minta sama orang tua. Apa-apa minta sama orang tua. Itu menunjukkan ketidakmandirian. Kita berkata, kalau seorang pria tinggalkan ayah dan ibunya, artinya mandiri, dan bersatu sama istrinya. Bersatu sama istrinya. Bersatu di sini artinya apa? Bukan cuma secara fisikal, tapi secara juga mental dan seluruh kehidupannya. Dan biasanya suami istri itu persatuan yang paling intim itu dinyatakan dalam hubungan suami istri, hubungan badan suami istri. Itu tingkatan tertinggi. Dan kita berkata ketika perempuan dan laki-laki bersatu pada keintiman yang paling tinggi, keduanya menjadi apa? Satu daging. Satu daging artinya nggak lagi terpisahkan tuh. Menjadi satu bagian. Sehingga istri nggak bisa sendiri, hidupnya sangat tergantung sama suami, demikian juga suami sama istri. Dan Tuhan mau memberkati hubungan pernikahan ini, makanya Tuhan bilang jangan berzina. Jangan sampai hubungan ini ternoda, rusak oleh karena perzinahan. Baik yang laki-laki berzina maupun wanita berzina. Oke. Nah sekarang ini manusia ketika kita berbicara tentang perzinahan makin banyak godaan. Saudara-saudara, sejak manusia, saya melihat ya satu fenomena terutama di Indonesia yang saya lihat, sejak Facebook merebak, CLBK bersemi. CLBK tahu nggak? Cinta lama bersemi kembali. Iya. Benar. Dulu sekali, saya sekarang mau cari teman SD saya dulu. SD saya di Santa Cecilia. Di mana carinya nggak ketahuan. Sekarang, waduh, tinggal saya search aja tuh. Ketemu. Wih, dulu saya suka itu tuh namanya misalnya. Saya ini namanya Krisnadi kan. Saya dulu pernah tuh teman SD, adanya namanya Kristina. Oh, karena mirip-mirip teman-teman ledekin gitu ya. Teman-teman ledekin. Ya kan punya memori-memori kayak gitu loh. Sampai hari ini saya ingat misalnya. Teman-teman SD saya malah buat lagu. Lihat indahnya dunia milik Krisnadi dan Kristin. Sampai digituin tuh. Karena memori-memori itu muncul. Cuma sayangnya, bukan sayangnya, saya nggak sempat deket sama dia masih SD. Tapi bayangin kalau saya pengen tahu kayak apa dia, terus saya search di Facebook. Oh, dia kayak gini, masih single lagi. Kok jadi cantik sekali ya, dan segala macem. Wah, udahlah, jadilah ntar. Benar. Saudara mungkin punya teman atau siapa saja yang punya kasus gitu, banyak. Bahaya. Bukan Facebooknya yang bahaya. Enggak bahaya. Tetapi hati-hatilah. Itu membuat apa? Kita bilang, oh enggak kok cuma temenan. Cuma ya curhat-curhat aja dah. Habis sumpek sih di rumah sama istri sama suami yang kayak gitu. Cuma curhat. Ya sekali-sekali makan bareng. Cuma gitu dong, nggak sampai buat berhubungan seks segala macam. Saudara, itu adalah perselingkuhan.
Walaupun cuma cerita-cerita doang. Perselingkuhan itu. Kalau perselingkuhan kayak begitu diterusin, tinggal tunggu waktu masuk ke perzinahan. Nah, pasti. Saya tidak percaya ada hubungan persahabatan yang baik, yang murni antara seorang pria dan seorang wanita. Saya nggak percaya. Saya nggak tahu, saudara percaya nggak? Ini yang mau menikah nih ya. Ini teman baik saya nih. Dari SD teman baik sama saya. Ya, misal sang pria ngomong sama calon istrinya, ini teman baik saya, tapi kan dia perempuan. Iya, tapi kita nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa sampai tahap tertentu persahabatan bisa nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya percaya sekali kalau udah persahabatan yang benar-benar susah untuk benar-benar murni tanpa ada di belakang-belakangnya. Susah lah. Tunggu waktu aja gitu. Nah, makanya hati-hati sekali ya. Rekan-rekan bilang, saya punya sahabat yang lawan jenis. Ya, bijaksanalah. Ya, bijaksanalah. Demikian juga nggak perempuan nggak laki sama, bijaksanalah. Kalau nggak ujung-ujungnya bisa masuk ke sini. Nah, saudara balik lagi. Tuhan sangat menghargai kekudusan. Itu sebabnya hati-hatilah dengan perselingkuhan, hati-hatilah dengan sharing yang begitu dalam sama lawan jenis. Kalau nggak jelas lawan jenisnya kayak apa, saudara bilang, kalau saya perempuan nggak boleh konseling sama Bapak Pak Krisnadi dong, laki-laki. Iya, bukan gitu. Kalau saya pun konseling seorang wanita, biasanya saya akan ajak istri saya. Atau saya akan lakukan di tempat yang terbuka. Atau ada konselor-konselor atau pendeta-pendeta yang ruangan konselingnya dikasih CCTV. Serius dikasih CCTV. Supaya apa? Supaya nanti bisa dipertanggungjawabin. Karena banyak konselor-konselor yang dijebak. Ya, sama perempuan-perempuan yang nggak baik, dijebak sehingga jatuhin dia gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu cara kita untuk perhatiin tuh. Nah, saudara di kantor, ya suami pergi kantor, istri pergi ke kantor, kerja segala macam. Ya, kita nggak bisa pasangin CCTV di setiap ruangan apa ya, atau pasangin penyadap suara gitu ya, untuk tahu suami kita selingkuh apa enggak. Capek hidup kayak gitu. Benar, tapi ada lu istri sama suami yang kayak gitu, ada. Saya pernah punya jemaat dulu, bukan di sini, yang hire detektif, ada kayak gitu, ada. Yo, telusuri kayak gini. Tapi kan capek hidup kayak gitu. Ya enggak? Capek hidup kayak gitu. Untuk apa hidup kayak gitu? Enggak. Kita serahin sama Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya Tuhan itu punya kuasa. Kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan juga sayang sama dia. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan jagai. Udah. Balik ya. Jangan berzina. Tuhan sangat menghargai pernikahan. Nah, saudara perhatiin di sini. Di dalam kitab Imamat 20 ayat 10 dikatakan hukuman bagi perzinahan adalah kematian. Hukuman bagi perzinahan adalah kematian. Orang Israel kalau berzina dihukum mati. Dua-duanya, lakinya atau perempuannya. Tapi hari ini kalau hukum itu benar-benar diberlaku, saya percaya di dunia bahkan banyak yang mati ya. Banyak sekali yang mati karena perzinahan terjadi di mana-mana. Dan menurut Alkitab perzinahan adalah kejahatan besar. Nah, perzinahan di sini sebenarnya juga artinya, kalau tadi Alkitab berkata pria bersatu dengan wanita dan duanya menjadi satu daging. Bagaimana dengan poligami kalau gitu? Poligami jelas adalah sebuah perzinahan. Saya ulangi ya. Poligami sebenarnya adalah perzinahan. Lah kalau gitu kita tanya, lah kalau poligami Tuhan gak suka adalah sebuah perzinahan, kenapa di toko-toko Alkitab banyak toko Alkitab atau banyak sebagian toko Alkitab banyak istrinya? Sebut siapa? Abraham, istrinya berapa? Istrinya berapa? Istrinya 2 tambah ininya 2, gundiknya. Daud istrinya berapa? Halo? Daudnya berapa? Daud istrinya berapa? Kalau David yang di sini 1 ya. Om David. Kalau David yang Alkitab berapa? Banyak. Saya nggak sempat hitungin tuh. Tapi banyak. Anaknya Daud, Salomo, berapa banyak istri? Wah, ceceng katanya. 1000. Loh, kan kita mulai mikir, loh kok bisa gitu ya? Toko-toko Alkitab loh sebagian istrinya banyak.
Apakah artinya Tuhan memperbolehkan poligami? Lalu kenapa kok dalam tokoh Alkitab termasuk Abraham siapa disebut bapak orang beriman? Kok bapak orang beriman istrinya banyak? Kalau gitu gue ikutin bapak orang beriman, istrinya harus banyak juga dong. Saudara, kalau kita lihat Alkitab baik-baik, Alkitab kita itu sangat jujur, menceritakan keberhasilan, menceritakan iman, menceritakan dedikasi seseorang, tapi juga tidak pernah menutupi dosa daripada orang-orang. Abraham disuruh sama Tuhan, tunggu punya anak, tunggu sabar kan, tapi dia nggak mau. Istrinya juga nggak sabar, sehingga apa? Ngasih. Saudara perhatiin, Tuhan dikasih perintah, dikasih janji sama Abraham ketika di umur 75 tahun. Oke, bahwa anaknya, dia akan ada anak lahir dari si Sarah. Nanti akan ada keturunan bukan banyak seperti pasir. Cuma secara logika dia pikir, aduh mana mungkin, udah makin tua, sehingga umur 89, udah umur 75, umur 80 belum pun juga hamil. Wah ini istriku udah nenek-nenek, gimana mau hamil? Akhirnya kan logikanya muncul pakai logika, dan akhirnya makanya si istrinya bilang, udah mungkin maksudnya Tuhan, nih pakai logika ya, punya anaknya dari gundik gitu. Ntar kalau gundik tuh kayak dari budaknya, kamu ya suamiku hamilin dia, ntar anaknya kita ambil jadi anak kita. Nah itu pakai logika. Berapa banyak manusia pakai logika akhirnya nggak taat sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh pakai logika, tapi logika mengalahkan ketaatan kita sama Tuhan. Nah saudara perhatiin di sini. Jadi Abraham akhirnya karena dia nggak taat lahir nanti Ismail dan sebagainya. Makanya saudara hari ini terjadi masalah antara Ishak Ismail itu karena ketidaktaatan Abraham. Saudara perhatiin di sini, Ismail itu adalah bapak daripada orang-orang Arab pada saat ini. Itu yang membuat perang sampai hari ini antara Arab sama Israel, bangsa-bangsa Arab itu karena kesalahan dari Abraham. Saudara perhatiin di sini. Kalau dulu Abraham taat mungkin ceritanya lain. Nah bagaimana dengan Daud? Lihat saja Daud. Tuhan suka dia punya istri banyak? Enggak. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat pertumpahan darah di dalam keluarga Daud. Saudara bunuh saudara, anak-anak Daud tuh saling membunuh. Bahkan ada anaknya Absalom mau bunuh Daud sendiri. Lihat, itu tuh karena poligami itu. Jadi Tuhan tidak pernah tutupin bahwa dosa manusia Tuhan buka lebar di dalam Alkitab. Sekalipun orang itu adalah orang yang sangat beriman, orang yang baik hatinya, Tuhan tuh buka supaya apa? Supaya kita belajar. Bagaimana dengan Salomo? Saudara, hancurlah kerajaan Israel di tangan Salomo karena istrinya begitu banyak. Jadi hari ini jelas Tuhan menjunjung tinggi pernikahan. Tuhan sangat menghormati pernikahan. Tuhan mau kita juga sangat menghormati pernikahan. Jadi istri satu, suami satu. Bukan satu di Kanada, satu di Indonesia. Kakek saya istrinya satu. Kakek saya dari mama, satu di China, satu di Indonesia. Dulu begitu. Itu enggak, cuma satu. Boleh menikah lagi kalau sudah meninggal salah satunya. Itu perintah Tuhan. Nah, kita masuk lagi tentang yang berkenaan dengan tentang hukum yang ke-7 ini, jangan berzina. Saudara, setelah dijelaskan di dalam Kejadian 2, kemudian di ribuan tahun sesudahnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus ngomong begini. Next please. Tuhan Yesus menjelaskan tentang perzinahan dalam hati. Jadi Tuhan Yesus ngomong bahwa bukan soal perzinahan secara fisikal saja yang Tuhan nggak mau, tapi juga perzinahan dalam hati. Next please. Matius 5, 27, 28 mengatakan, next. Sama-sama bacain, 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, perintah ini sangat-sangat susah. Belum berzina nih, cuma mikir makanya saya bilang tadi perselingkuhan
Itu cikal bakal tuh. Baru mandangnya di mana? Habis pulang dari sini, pergi ke mall. Di mall, di udara dingin kayak gitu, ada aja orang pakai celana pendek, rok pendek gitu ya. Ada aja kan di mall gitu ya. Aneh deh, ininya rapet, sininya gitu. Oh, terus di sini sialnya tebal, terus di sini kebuka. Ada aja gitu. Terus kita bilang, wah, ini mah berkat nih katanya gitu. Ada pemandangan indah gitu. Saudara, Tuhan bilang kalau kamu memandang seorang wanita, ya, memandang aja salah nggak? Hah? Enggak. Yo, benar. Memandang aja salah nggak? Memandang seorang wanita dan menginginkannya, terus saudara terjemahin, oh memandang dong nggak salah kok. Asal gue nggak ingin. Tunggu dulu. Siapa yang bisa jamin saudara pandangin 10 detik kalau nggak jatuh dalam dosa? 10 detik mah bisa Pak. Oke lah, 1 jam lu pandangin kalau nggak jatuh dalam dosa. Wah, sebetulnya mana tahan. Saudara, kita berkata kalau kamu melihat seorang wanita terus menginginkannya, maksudnya menginginkannya bukan lu cantik banget dah, gua mau lu jadi pacar dia, bukan maksudnya menginginkan kayak gitu. Menginginkan di sini artinya apa? Nafsu. Ya, nafsu birahi, lihat orang terus langsung nelen ludah. Itu menginginkannya tuh. Kamu sudah berzina. Dalam hati doang. Demikian juga laki-laki sama perempuan sama laki-laki. Ada nggak perempuan yang hot? Artinya yang banyak di dunia ini nggak kelihatan aja, malu-malu sama perempuan. Lakinya sih, wah, kalau laki-laki kelihatan. Ya, kalau laki-laki kalau matanya lagi gimana, lihat ada wanita cantik pasti kelihatan, matanya langsung fokus, oleh laki-laki yang fokus. Karena begini. Teorinya ada dokter sini ya. Teorinya, matanya laki-laki, dia punya sudut pandang tuh kecil. Gitu. Jadi kalau ada wanita lewat, ada wanita cantik di situ, wanita seksi di situ, mau nggak mau matanya pasti begini gitu. Jadi pasti ketahuan laki. Bener nggak Tante Eva? Enggak ya, bercanda saya. Tapi lah kalau wanita ngelirik orang nggak kelihatan, kenapa? Dia punya sudut pandang begini. Wah, makanya dia cuma dikit doang begini udah ngelihat. Makanya wanita nggak kelihatan gitu. Kalau laki-laki dosa kelihatan banget. Wanita, makanya laki-laki di sini perlu tahu nih tuh gini ya. Nggak ketahuan. Saudara, tetap laki-laki atau wanita mesti jaga. Waktu saya kos-kosan dulu, saya kan kuliah di Serpong ya. Di Serpong, di kompleks, itu kompleks besar ya. Ada seorang wanita, ibu-ibu yang udah terkenal, tante nakal. Belum tua gitu. Waktu itu mungkin sekitar 30 atau 30 bawah gitu ya. Orang dia bilang, Chris, itu tetangga kita yang sebelah situ, itu nggak bener loh. Oh, kayak apa sih nggak bener? Saya masih muda, penasaran nggak bener kayak apa. Bener satu hari berpapasan saya lewat gitu ya. Kan masih ganteng ya dulu ya, masih muda ya. Tahu nggak dia lihat saya? Langsung kayaknya, gimana saya nggak bisa tunjukin kayak makanya. Untung di sebelah saya ada temen. Wah, ngeri, saya bilang, kayak saya merasa waktu dia ngeliatin saya kayak saya mau dilahap gitu. Bener. Itu perasaan saya yang muncul, kayaknya mau dilahap. Wah, ngeri saya. Saudara, di dunia ini ada yang kayak gitu. Apalagi ada orang-orang yang dalam hidupannya itu dia haus kasih sayang. Ada laki-laki yang haus kasih sayang akan seorang ibu. Dia nggak pernah dapatin kehangatan, kelembutan seorang ibu. Maka dia pindah, cobain dengan wanita ini, cobain dengan itu. Karena sebenarnya dalam hatinya kosong. Ada juga yang pria, atau ada wanita yang haus kasih sayang akan seorang pria. Pelukan seorang pria yang harusnya didapetin dari papanya. Tapi dia nggak pernah dapatkan. Haus mencari dekapan seorang pria. Dia merasa hidupnya selalu kosong karena nggak ada figur pria yang hadir dalam kehidupan dia.
Ya saudara, solusinya bukan dengan perzinahan, solusinya bukan dengan hubungan seks. Solusinya adalah kembali kepada Bapa Surgawi. Tuhan akan memberikan tuh kepuasan yang hilang. Sehingga ketika satu hari dia menikah, bukan untuk ngisi yang kosong, tapi untuk share each other gitu. Ya saudara, perhatian hal ini. Makanya di saat ini sebagai papa dan sebagai mama, orang kalau punya anak laki-laki, tunjukkan kepada dia bahwa engkau adalah laki-laki. Yang engkau laki-laki, engkau diciptakan Tuhan, punya kekuatan. Encourage dia sebagai laki-laki, ya. Wah, you are my handsome boy. Jangan bilang begini, kamu muka lu mah jelek biasa aja. Ada papa, mama ngomong kayak gitu. Makanya dia itu jadi nggak punya identitas dirinya rendah. Ya kalau Tuhan ciptakan kayak gitu mukanya, berarti itu yang terbaik bagi Tuhan kan. Jangan katakan sesuatu yang kayak gitu. Akhirnya kalau kita papa mau ngomong gitu, di luar ketika dia makin dewasa, dia akan selalu mencari pemenuhan akan kekosongan itu. Apalagi kalau ada seorang papa yang berkata kepada anaknya, misal anak laki-lakinya agak lemah gemulai. Kan kadang-kadang ada yang lemah gemulai. Banci enggak, lebih lemah gemulai. Halo. Kita jangan bilang begitu. Kamu mah kayak banci. Atau kita bisa berkata kepada anaknya, anakku, apapun kondisimu, kamu laki-laki, tulen. Kamu akan menjadi seorang pria yang luar biasa. Loh, jadi beda kan? Kenapa di dunia ini banyak laki-laki yang lemah gemulai? Karena bapak-bapak nggak berfungsi. Yang nanganin mama-mamanya doang. Saya kasih contoh ya. Anak kan ngelihat orang tua, dia akan ikutin apa yang orang tua lakukan. Kalau di dalam hidupnya dia selalu bertemu dengan figur wanita, di mana-mana figur wanita, figur pria nggak ada, maka dia ikutinlah figur wanita. Saya kasih contoh, kemarin-kemarin itu istri saya baru cerita sama saya, kok itu si Kaleb itu ya buka tas saya terus ngambil tuh lipstik. Kenapa? Karena dia lihat mamanya pakai lipstik, pakai ini. Ya dia nggak ngerti kan. Tapi bayangkan kalau di rumah tuh cuma ada mama, sampai di Sunday school cuma ada Mrs. Sampai di sekolahan cuma ada Mrs. juga. Semuanya figur-figur wanita, tidak ada pria yang berperan. Maka diikutinlah wanita. Tapi syukurnya ada laki-laki kan, dia lihat juga saya pakai ngambil jelly. Wah dia juga tuh mau ngambil jelly, terus sisir, papa sisir gitu. Iya kan? Nah lihat tuh. Jadi anak itu adalah refleksi daripada orang tua. Kalau kita mau masuk ke jangan berzina ini maksudnya luas sekali ya. Kita mulai dari keluarga dulu nih. Kalau wanita-wanita, anak-anak wanita, dia tahu bahwa dia ini berharga, dia nggak perlu cari pacar kalau belum waktunya. Dia nggak perlu tunjukin bahwa saya ini wanita yang normal loh, sehingga saya mesti seperti teman-teman. Enggak. Tapi seorang papa, ya saya pernah nonton film yang bagus sekali. Ya, seorang papa ngajak anak perempuannya yang udah mulai beranjak remaja, mulai mau pacaran lah, belum lagi ada prom night. Di sini prom night tuh ya, itu satu malam yang satu hari yang sangat menyusahkan bagi orang tua. Kenapa? Itu bisa-bisa setelah prom night anak udah nggak perawan, anak nggak berjaka, bisa gitu tuh. Ya. Anak ini udah siap-siap mau prom night sama seorang pria gitu. Dan biasanya sekali di dunia ini pokoknya seks waktu remaja itu udah biasa. Bagaimana saya menjaga anak ini? Dia ajak anaknya perempuan special dinner gitu. Special dinner. Jadi papa sama anak perempuan special dinner. Wah dia surprise sekali. Wah special dinner dengan makanan berapa set punya gitu. Terus dia bilang, tahu nggak kenapa papa undang kamu makan malam? Nah papa mau kasih tahu kamu the most wonderful woman in the world. Selain mama kamu. Itu sebabnya papa mau pesan sama kamu jagailah diri kamu sebagai wanita.
Terus papanya kasih sebuah cincin, ya kayak gitu. Sebuah cincin, ini buat kamu. Tiap kali kamu lihat cincin ini, ingatlah, kamu ini wanita yang indah sekali. Setelah itu, dia tahu dia nggak perlu membuktikan kepada pria-pria di dunia ini bahwa dia berharga. Kenapa? Karena ada seorang pria yang luar biasa yang sudah berkata bahwa she is wonderful, the wonderful woman in the world. Itu karena ada papa yang support anaknya, yang lihat keindahan dari anak-anaknya. Ini mencegah perjinahan, perselingkuhan yang ada di dalam dunia. Bagaimana dengan kita? Papa mama yang ada di sini atau kakek nenek yang ada di sini, mau nggak kita mendukung anak-anak cucu kita untuk to be a real man, to be a real woman, memerangi segala kejahatan dunia, segala sex revolution yang udah terjadi di dunia ini. Kita kasih tahu apa yang benar, apa yang Tuhan katakan. Jangan membunuh, jangan melukai hati orang, membunuh secara fisikal maupun dengan kata-kata. Jangan berzina, melukai pernikahan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami udah dengar perintah jangan membunuh, jangan berzina. Bapak, kami memohon kepada Tuhan, kami memohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami bukan membunuh kemaksimalan potensi seseorang, justru membangun. Pakai hidup kami, mulut kami untuk membangun orang lain. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa menegakkan kembali pernikahan, kekudusan pernikahan yang sudah rusak di dunia ini. Bapa, kami berdoa, jagailah kami Tuhan, dari segala perzinahan secara badani maupun secara hati ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak muda di gereja ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu tantangan begitu besar. Pornografi di mana-mana ya Tuhan. Film-film mempertontonkan hubungan seks sebelum nikah. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan buat orang-orang muda-Mu bisa berkata tidak untuk seks di luar nikah. Mereka bisa tetap hidup dalam kebenaran, kekudusannya Tuhan. Aku berdoa buat papa mama yang ada di tempat ini. Tuhan, mampukan mereka menjadi orang-orang yang memperkenalkan kepriaan dan kewanitaan sejati ya Tuhan. Supaya anak-anak kami Tuhan tidak menjadi orang yang haus, lapar akan penerimaan kasih sayang daripada pasangan, daripada lawan jenis Tuhan. Tapi mereka bisa tahu bahwa mereka indah, wonderful Tuhan. Mereka ini indah karena memang mereka diciptakan indah oleh Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.